Cancel culture itu bodoh karena tidak memungkinkan adanya keberagaman pendapat dan tidak memberikan ruang untuk memaafkan. Padahal, itu adalah sesuatu yang seharusnya menjadi dasar masyarakat kita. Tapi sebaliknya, budaya ini mengatakan kalau kamu melakukan sesuatu yang sedikit saja aku tidak setuju, kamu langsung dikeluarkan. Itu saja. Kamu tidak akan pernah dimaafkan lagi. Dan menurutku, itu adalah cara yang sangat bodoh bagi masyarakat untuk memperlakukan orang lain. Tapi khususnya, ada satu wanita saat ini yang sedang mengalami serangan cancel culture karena dia berani mengiklankan sesuatu yang mungkin saja kontroversial. Dan karena dia berani menerima uang untuk sebuah iklan yang kejutan-kejutan nih kabar buat kalian. Begitulah cara para selebriti menghasilkan banyak uang. Mereka dibayar dengan jumlah uang yang sangat besar untuk mewakili berbagai merek dan meningkatkan pengenalan merek dengan wajah mereka. Ya ampun, siapa yang menyangka? Ya, ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan. Yang dilakukan oleh perusahaan properti, yang dilakukan oleh maskapai penerbangan, yang dilakukan oleh parfum, yang dilakukan oleh toko-toko. Orang-orang melakukan ini. Mereka mengambil selebriti dan menggunakannya untuk mengiklankan berbagai hal. Tapi ternyata, ketika menyangkut cerita yang satu ini, hal itu dianggap sangat buruk dan tidak diperbolehkan. Mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Ini teman-teman adalah Gwyneth Paltrow. Ngomong-ngomong, selamat datang di Pushback. Saya Nairaka, pembawa acara kalian. Pastikan untuk menekan tombol subscribe, sukai video ini untuk menyalakan notifikasi, lakukan hal-hal yang perlu kalian lakukan. Kami benar-benar sangat menghargai kehadiran kalian di sini. Jadi, terima kasih. Jangan lagi. Sangat cantik. Siapa yang memutuskan pagi harus datang begitu awal? Bangun, semangat. Bahkan kopiku butuh kopi. Bangun untuk lari pagi bisa sangat berat. Tapi itu adalah harga yang rela aku bayar. Karena begitu aku sampai di taman, energi murni langsung mengambil alih. Sulit untuk dijelaskan. Jantungku berdetak kencang, itu saja yang aku tahu. Sekarang, kalau aku tanya padamu, hanya dengan menonton ini, di mana ikon ini berlangsung, kebanyakan orang akan bilang, itu terlihat seperti New York. Mungkin itu seperti, entahlah, tempat yang keren banget, seperti Singapura atau semacamnya. Tapi itu terlihat sangat-sangat canggih, indah, kelas atas, dan berkualitas tinggi. Seperti, aku penasaran di mana gedung ini berada di dunia. Ada alasan mengapa gedung-gedung paling ikonik di dunia berada di dekat taman. 51 Park New York? Baiklah Celia. Jawab 51. Part 2. Menara bertingkat 51. Lantai berdampingan dengan taman. Sekarang di pojok pasar dan nomor 3566. 51. Park Herzliya oleh Afif Melisron. Aku merasa kamu tidak akan bisa memahami kenapa orang-orang marah tentang iklan ini. Aku yakin kamu belum bisa mengetahuinya. Bahwa orang-orang sedikit terganggu oleh fakta bahwa Gwyneth Paltrow berani menunjukkan dukungan apapun untuk negara Israel yang melakukan genosida. Berani sekali dia, manusia jahat dan kejam yang mencoba menghancurkan segalanya. Lihat saja dia, jahat, kejam, mengerikan. Sekarang dia menghadapi kecaman setelah membintangi iklan untuk 51 Park, sebuah proyek properti mewah di Herzliya, Israel, sebuah kota di utara Tel Aviv. Sekarang, saya harus bilang, saya suka iklan itu. Menurut saya itu keren. Menurut saya, itu benar-benar menampilkan Israel dalam citra yang sangat baik dan menunjukkan sisi Israel yang sebenarnya tidak banyak orang pikirkan. Banyak kemewahan, banyak keindahan, kelas atas, banyak, entahlah, perluasan, taman, dan pembangunan gedung-gedung. Namun, kenyataannya adalah dia berani. Benar-benar berani. Berani, berani, berani. Berani menerima bayaran untuk menjadi bagian dari proyek real estate di negara yang dia dukung. Yang akan saya ingatkan kepada kalian semua, itu adalah haknya. Hak itu milik dia. Dia diizinkan untuk itu. Tidak masalah dengan itu. Dia boleh mendukung negara lain. Karena ini negara bebas, teman-teman. Dia bisa melakukan apa yang dia mau. Itu hanya sedikit terlalu berlebihan bagi para pembenci yang genosida. Kalian tahu maksud saya kan? Pokoknya, bayangkan mengiklankan villa mewah di Jerman Nazi saat Holocaust terjadi. Itulah tingkat ketidakpekaan yang sedang kita saksikan karena Gwyneth Paltrow membintangi kampanye baru untuk pengembangan perumahan mewah Israel, 51 Park di Herzliya. Di sini kita lihat mereka sudah memenuhi kolom komentarnya dan menyebutnya pendukung genosida. Oke, mari kita baca beberapa komentar karena orang-orang benar-benar marah. Sekarang, menurutku yang satu ini benar-benar menjijikan. Tapi ini menunjukkan betapa gilanya orang-orang ini.
Iran, tolong serang 51 Park di Herzliya. Seberapa gila kamu harusnya sebagai manusia untuk berpikir bahwa itu ide yang cerdas. Bukan hanya memberitahu Iran, musuh dunia, Republik Islam, tapi juga memberitahu mereka apa yang harus dilakukan selama perang, dan bahkan menunjukkan lokasi secara spesifik. Bukan berarti mereka tidak bisa mengetahuinya sendiri, tapi seberapa bodoh kamu harusnya untuk menjadi seseorang seperti Redbone. Ternyata dia sebego orang ber-IQ rendah dan antisemit. Tapi mari kita baca beberapa komentar, karena aku merasa orang-orang akan sedikit marah. 20,2 juta penayangan sangat kontroversial. Oke, selebriti Hollywood telah bersatu untuk Palestina. Hentikan pembunuhan. Sangat membosankan. Tidak ada yang lebih menunjukkan betapa tidak cerdas dan tidak berpendidiknya para selebriti ini. Dan betapa sedikitnya kamu seharusnya mendengarkan nasihat politik apapun dari mereka. Kamu bisa mendengarkan mereka untuk saran tentang kemewahan, properti, kecantikan, pakaian, atau liburan, karena mereka memang paham soal itu. Tapi kamu benar-benar tidak seharusnya mendengarkan mereka soal politik, karena mereka benar-benar tidak mengerti apa-apa. Sama sekali tidak. Bersama untuk Palestina. Palestina. Palestina, 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 Palestina Palestina. Palestina. adalah untuk Aduh, ya ampun. Untuk memberitahu yang sebenarnya. atas nama Rakyat Palestina. Apakah mereka pikir bahwa video seperti ini akan menyelamatkan siapapun di Gaza dan meyakinkan siapapun yang cerdas? Lihat, lebih banyak selebriti yang berpikir bahwa pamer kepedulian moral dengan merekam diri mereka sendiri selama 2 detik, padahal seluruh pekerjaan mereka memang merekam diri sendiri. Itu benar-benar akan membuat perbedaan besar bagi alam semesta kita. Aku malas menontonnya. Apakah kamu ingin melanjutkan menonton? sudah menjadi peran seorang seniman dalam masyarakat untuk bersuara. Benarkah? Aku tidak berpikir begitu. Maksudku, bagaimana kamu bersuara untuk para perempuan di Afghanistan saat ini, Nona? Dan kamu tahu apa yang sedang terjadi di Afghanistan? Aku rasa kamu tidak bersuara. Kamu tahu? Waduh. Terlihat indah. Israel benar-benar berkembang pesat. Suka dengan komentarnya. Bagus sekali, selebriti Hollywood mempromosikan proyek properti mewah, resort, dan proyek bernilai miliaran dolar di seluruh dunia tanpa ragu sedikit pun. Begitu proyeknya ada di Israel, langsung jadi heboh di berita utama. Ini lebih tentang standar ganda orang-orang daripada tentang Gwyneth. Kamu benar. Sialan, nepo baby tua bangka ini. Pembangunan perumahan mewah yang dibangun dari darah Palestina hingga genosida. Aku berdoa semoga dia segera bangkrut. Sayangnya untukmu, aku rasa dia tidak akan bangkrut. Aku rasa dia akan menghasilkan banyak uang. Apalagi karena kamu sudah membuat iklannya dapat, entahlah, sekitar 20 juta penayangan. Itu cukup bagus. Aku rasa dia sukses. Keren. Kami cinta Israel. Kami juga cinta kalian. Pilihan juru bicara yang menarik. Reaksi terhadap ini akan lebih besar daripada iklannya sendiri. Dia selalu sangat tidak nyambung dengan kenyataan. Sekadar info, selebriti itu semuanya tidak nyambung dengan kenyataan. Hollywood dengan senang hati memblokir karir orang-orang di Hollywood karena membela Palestina. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Jangan tonton lagi apapun yang melibatkan dia. Tunjukkan pada mereka. Beriklan untuk sekte kematian jahat dalam Zionisme itu tidak baik untuk penjualan ya Tuhan. Ini agak menyedihkan. Seperti ini hanya liburannya gue nih, Said. Maksudku, ini benar-benar bodoh. Benar-benar bodoh. Benar-benar bodoh. Tapi itu sudah kita tahu. Siapa saja. Sungguh, ini aku bilang padamu. Aku benar-benar berpikir bahwa di masa depan, setelah kita keluar dari hal perang media arus utama yang gila-gilaan di dunia maya ini, wawancara akan dilakukan. Maksudnya, apakah kamu mendukung genosida di Palestina? Atau kamu mendukung Israel? Dan siapapun yang menjawab genosida di Palestina akan langsung disingkirkan dan digantikan dengan AI. Karena, jika kamu tidak bisa mengenali fakta sederhana tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia, maka maaf saja. Kamu tidak akan bisa bekerja di perusahaan kami yang kompetitif, kan? Pokoknya, IQ rendah, bodoh, tapi itulah cerita kontroversi yang lebih besar daripada iklannya sendiri. Benar-benar, orang-orang heboh tentang bagaimana mungkin wanita ini seperti mengiklankan gedung mewah di Jerman Nazi. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Ya, karena wanita itu seorang selebriti, dan dia cantik serta lebih pintar daripada kamu. Jelas, terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.